Selain itu waktu itu sebetulnya saya nggak ngerti apa yang terjadi, terus waktu itu saya melahirkan sebetulnya. Melahirkan dan jadi stok barang dan sebagainya, karena melahirkan kan berhenti. Nah disitulah awal bangkrut saya. Bagi teman-teman yang sekarang sedang meniti karir, entah itu usaha ataupun apapun namanya, mohon untuk lebih hati-hati. Manajemen di keuangan, manajemen harus diperhitungkan dengan matang supaya bisnis itu mendapatkan untung. Jangan sampai terlalu banyak membayar karyawan, resiko bisnis itu tidak ada hasil, itu jangan. Memang harus berani melangkah dengan sangat hati-hati, karena akhirnya kalau manajemen keuangan ataupun pembayaran gaji terlalu tinggi sementara hasil tidak sesuai, itu Anda akan mengalami kebangkrutan. Nah itu hati-hati sekali ya, karena kan sama dengan biaya produksi itu tinggi, terus kemudian biaya pembelian rendah. Nah itu harus hati-hati, karena ini bisa terjadi salah satu kebangkrutan. Ini hati-hati. Jadi masa-masa bangkrut bagi saya adalah masa yang sangat tidak bisa dibicarakan juga. Karena apa? Siapa sih yang mau bangkrut? Nggak ada orang yang mau bangkrut. Nah jadi begini dulu, bangkrut kan tidak ada pilihan lain. So karena waktu itu saya terus cuti mengajar. Jadi kan selain saya usahakan, tadi saya bilang saya kan jadi guru Mbak. Jadi saya harus cuti mengajar. Saya 3 sekolah saya cut, saya stop izin tidak mengajar. Ya karena apa? Kondisi bangkrut itu, bangkrutnya ya cukup lumayan sih kan gitu. Makanya saya tidak ada pilihan, saya harus usaha. Tapi memang cukup sulit ya, karena selama 6 bulan ya otomatis keluarga juga nggak bahagia dengan kebangkrutan saya, sampai bapak saya sakit. Ya beliau itu sakit bolak-balik itu karena memikirkan saya. Terus terang keluarga otomatis reject me, tidak mengakui keberadaan saya. Nah, Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Nimas, bersama Miss Sri Haryanti SPD. Obrolan kali ini kita mau ngulik rahasia sukses beliau seperti apa dan sampai bangkrut dan sekarang sukses lagi. Ini gimana ceritanya gitu loh ya. Oh iya Mbak Sri, nah setelah Anda jadi pengusaha di Indonesia sukses, itu pengusahanya apa tuh Mbak Sri? Kok bisa bangkrut? Sampai bangkrut itu gimana itu? Para netizen penasaran. Jadi begini, setelah saya wisuda ya dari kampus ya, karena saya wisuda, begitu 1 minggu wisuda terus saya menikah kan gitu. Suami saya beliau seorang arsitek ya, dan waktu itu beliau menjadi seorang dosen di salah satu perguruan tinggi di Indonesia. Tidak hanya salah satu, ada beberapa perguruan tinggi. Dan juga beliau bekerja di salah satu kontraktor di Indonesia. Kemudian itu tadi, karena orang tua kami selalu mendidik supaya kita menjadi seorang yang mandiri ya. Jadi waktu itu setelah saya mengajar, saya sempat mengajar di Jawa Mbak, di 3 sekolah. Nah disitulah saya udah mulai bisnis. SMP, SMA ngajarnya? SMA dan SMP, 3 sekolah, 1 minggu 3 sekolah. Dari pagi saya sampai malam baru pulang, seperti itu. Karena ada sekolah sore waktu itu ya, 3 sekolah. Karena apa? 2 tahun kalau nggak salah itu di Jawa. Nah setelah itu saya pindah ke Jakarta ya, di Jakarta karena mengikuti suami ya. Dan kemudian di Jakarta saya juga waktu itu saya mengajukan mendaftar di sekolah juga di Jakarta, 5 sekolah atau 7 sekolah. Saya diterima di 3 sekolah ya di salah satu sekolah yang sangat luar biasa di Jakarta ya. Saya pikir nggak perlu disebutkan sekolahnya ya. Ada saya mengajar SMP, bahkan SMA juga. Bahkan saya juga pernah ada satu part-time juga di salah satu kampus ya, karena beliau waktu itu membutuhkan ilmu saya sejarah seperti itu. Tapi nggak reguler karena kan saya sibuk di
mengajar di Jadi sekolahnya itu. mengajar juga, usaha juga. Iya. Enggak, ini ceritanya gimana kok bisa bangkrut? Maksudnya Karena itu begini, salah kalau- kalkulasi perhitungannya atau jadi gimana? selain mengajar di Jakarta waktu itu kami kan mengajar 3 sekolah. Bahkan saya buka les Mbak Titi. Saya itu orangnya memang rajin bekerja. Saya buka les. Nah, les waktu itu murid-murid saya orang-orang Cina ya, banyak banget. Ya. So ternyata maaf sekali ini bagi teman-teman yang di Indonesia guru ya. Karena memang saya kan orangnya tidak cukup hanya gaji guru. Seperti itu nah, ceritanya. Sehingga karena memang saya juga punya keinginan dan ingin istilahnya membuka sebuah usaha, so jadinya saya pun selain guru ya saya membuka usaha di rumah kan seperti itu. Saya buka toko juga Mbak Titin. Mas Selain Ri, itu- boleh ngepoin nggak? Ya, kenapa? Gaji guru itu berapa sih? Nah itu rahasia. Saya nggak mau membandingkan yang dulu dengan sekarang. Saya soalnya ini kode etik jurnalistik ya. Kayak sekarang Rahasia. Karena adik saya juga guru. Nah itu seperti itu. Pasti sudah. Nanti saya nggak mau ada satu keluhan. Kok ngomongnya begitu ya. Jadi karena apa? Standar keuangan seseorang itu berbeda Mbak Titin. Kita nggak bisa membandingkan. Mungkin kalau Mbak Titin 5 juta cukup, mungkin bagi saya 10 juta nggak cukup. Misalnya, nah itu. Nah, jadi saya nggak akan menceritakan di sini berapa gaji guru waktu itu. Tapi yang jelas waktu itu tahun 90 berarti 97 sampai sekitar tahun itu ya. Jadi karena saya kehidupannya di Jakarta nggak cukup dengan gaji guru. Karena gitu ya, Mas Ri? karena kan kita tidak hanya Ada untuk baby sister? makan, ya ada kan. Saya waktu itu belum ada punya putri ya, Oh. tapi Ada belum mbaknya. punya putra ya, ada mbaknya ya kan untuk bersih-bersih rumah dan sebagainya ya. So jadi kenapa saya ingin buka usaha? Nah itu tadi karena jiwa saya ingin seneng jualan istilahnya kan begitu toh Mbak. Pada waktu itu apa jalan apa ya usahanya? Itu tadi ya buka toko, juga saya buka catering di sekolah, 3 sekolah saya buka catering. Netizen tuh penasaran maksudnya tokonya itu toko makanan atau butik atau segala macam, ada Sembako. baju, ada sembako, ada baju. kalau gak ada apa yang lo mau ada di Mbak Sri gitu loh teman-teman. Ada ember juga. Ada ember juga. Ada buah-buahan. Oh gitu. Jadi kayak Segala- supermarket lah. Ya, ya kalau ya, Oh. ya seperti macam apalah yang dibutuhkan teman-teman itu ada, termasuk Indomie dan sebagainya. Oh gitu Ya. gitu. So ice cream juga ada dan sebagainya. Oke. So itu basically saya buka di rumah. Selain itu juga saya juga ini Mbak Titin mensupply fruit atau apa namanya? Impor barang. Ya itu kalau yang apa ya yang dari Jawa ke Jakarta itu. Jadi dari Jawa kami order buah-buahan tropical fruit namanya itu ke pasar induk. Nah, pasar induk kan Besar. nomor 1 di Indonesia ya. Nah, dari pasar induk itu, nah saya bawa lagi barang ke supermarket di Indonesia, Jakarta. Ya, saya bilang. Nah di situ belum kadang saya bawa bawang putih dari Kalimantan dibawa ke. Jadi memang Jakarta. Mbak Sri ini pekerja keras teman-teman. Udah Iya. jadi guru, sekolahnya bayar mahal, tapi juga jadi pedagang. Itu kan Iya. pepatah mengalami Mbak Sri. Kalau Kenapa? kalian mau sukses, berdagang dan berniaga lah, kan gitu. Iya betul. Seperti itu teman-teman semua ya. Jadi kalian nggak usah malu yang hari ini lagi merintis dagangan, apapun itu deh, jangan malu ya. Iya. Oh ya Mbak Sri, pada waktu itu punya karyawan nggak? Ya jelas dong kan untuk packing buah-buahan. Oh iya. Supir-supir yang untuk ngantar. Ya. Berapa itu pada waktu itu? Ya cukup lumayan kan part time juga kan begitu. Ada 20 orang? Ya sekitar karena kan dari Jawa ke Jakarta sudah berapa itu. Belum kadang saya udah nggak muat di order truk, kadang pakai ini juga bis, saya ikut juga bis-bis. Ada 20 orang Ya, ya karyawan? ada 20-an ya, waktu itu. Nah, teman-teman Walaupun bisa sistem kalkulasi ya. sopir dan sebagainya. Bisa kalkulasi Nah, kalau pada pengusaha saat itu juga menyewa mobil kan sudah sampai 600.000 Mbak Titin. Satu mobil dulu untuk- itu iya, belum sekarang. satu mobil loh, mobil open itu kan kalau untuk mau Pick up. antar barang pick up, satu sama sopir udah 600.000 waktu itu. Nah itu pada waktu itu berapa mobil yang di Tergantung dari orderan. Oh, Berapa iya, supermarket yang mau saya supply seperti itu. Belum saya mengikuti beberapa exhibition ya di convention center Jakarta itu saya kan mengikuti kayak gituan. bazar, Bazar, pameran ya, teman-teman semua, convention, jadi ya, pameran. promosi gitu loh. Ya. Bahkan kalau hari Minggu di Senayan saya lari pagi, mobil saya buka untuk jualan. Iya, Nah, itu ada teman-teman spray, semua. Jadi ada- sebetulnya tuh kalian Bawa tuh pembantu nggak usah saya. malu. Sukses itu memang butuh perjuangan. Nggak ada yang namanya makan siang gratis di sini seperti itu ya Mbak Sri. Iya betul. Nah Mbak Sri,
Nah, pada waktu itu kok bisa bangkrut itu gimana itu? Bangkrut itu tadi yang saya bilang, maaf ini telepon ada yang masuk sehingga harus saya kenapa? Kok bisa bangkrut itu apa? Maksudnya Ya, kesalahannya di mana gitu loh? kesalahan Manajemen keuangan atau ya jelas karena kerjanya? waktu itu sebetulnya karena saya apa-apa dipegang sendiri ya sebetulnya. Sama sendiri yang Saya megang. sendiri yang megang ke semuanya. Jadi membayar karyawan sendiri, orderan ke pasar induk Keteteran sendiri, nanti. ya keteteran. Selain itu waktu itu sebetulnya saya nggak ngerti apa yang terjadi, terus waktu itu saya melahirkan sebetulnya. Melahirkan dan jadi stok barang dan sebagainya karena melahirkan kan berhenti. Nah disitulah awal bangkrut saya. Seperti itu. Seperti itu. Jadi secara nggak bisa diceritakan di sini sebetulnya. Saya pun ini satu hal yang saya pun sendiri heran. Ya, nah memang itu akan ada satu cerita yang memang di situ bangkrut. Diberi penjelasan pun sangat sulit Mbak Titin. Ya. Seperti sulit dinalar. Ya. Ya, yang penting Yang penting intinya saya bangkrut. Bangkrut. Tahun 2001. nah, selanjutnya setelah bangkrut tuh apa yang sampean pikirkan? Kok bisa sampai ke luar negeri? Ya. Guru lagi, pengusaha lagi. Apa enggak ini maksudnya apa ya? Nah ini teman Dari ke atas ke bawah gitu loh. saking semangatnya teman-teman semua ya. ini soalnya di hotel. Oh, di hotel nggak apa-apa. Yang penting teman-teman bosku itu biar gamblang Saking semangat. saking semangatnya. Leo, coba tanya teman-teman semua bisa melihat pengusaha sukses, seorang guru bangkrut, mau-maunya kerja Ya. di Hong Kong. Ya. Itu kan perlu dipertanyakan. Jadi Karena kan tidak ada pilihan lain Mbak Nah, Titin itu waktu teman-teman semua ya. Jadi begini, bagi teman-teman yang sekarang sedang meniti karir, entah itu usaha ataupun apapun namanya, mohon untuk lebih hati-hati manajemen keuangan, manajemen harus diperhitungkan dengan matang supaya bisnis itu mendapatkan untung. Jangan sampai terlalu banyak membayar karyawan, resiko bisnis itu tidak ada hasil, itu jangan. Memang harus berani melangkah dengan sangat hati-hati karena akhirnya kalau manajemen keuangan ataupun pembayaran gaji terlalu tinggi sementara hasil tidak sesuai, itu Anda akan mengalami kebangkrutan. Nah itu hati-hati sekali ya, karena kan sama dengan biaya produksi itu tinggi, terus kemudian biaya pembelian rendah. Nah itu harus hati-hati karena ini bisa terjadi salah satu kebangkrutan. Ini hati-hati. Jadi masa-masa bangkrut bagi saya adalah masa yang sangat tidak bisa dibicarakan juga. Karena apa? Siapa sih yang mau bangkrut? Nggak ada orang yang mau. itu adalah pengalaman yang sangat luar biasa. Sangat pahit. Mbak Sri, pada waktu bangkrut kok ada pikiran ke luar negeri, terus kok yang dipilih tuh Hong Kong, kenapa nggak ke Amerika, kenapa nggak ke Singapura, Korea, Jepang, bahasa Inggrisnya kan keren gitu loh. Bukan, saya tidak gampang datang ke Hong Kong begitu saja Mbak Titin. Prosesnya panjang, kenapa saya bisa sampai ke Hong Kong ya. Nah saya banyak bersyukur untuk yang sudah ibaratnya tanda tangan saya di Hong Kong ini, karena beliaulah akhirnya alhamdulillah Allah mengembalikan semua rezeki saya melalui beliau. Saya terima kasih. Saya sudah 15 tahun saat ini bersama beliau. Oh iya teman-teman, Mbak Sri ini bekerja di salah satu employer atau magen dan bos yang sangat luar biasa, dan sampai hari ini 15 tahun ya. Jadi memang teman-teman itu harus disyukurin lah ya. Majikannya cerewet ya usah alhamdulillah, majikannya baik ya alhamdulillah. Garis manusia itu kan berbeda Mbak Sri. Oke, ya. Seperti itu Mbak Sri. Dan Mbak Sri waktu mulai masuk ke Hong Kong itu kapan? Nah, jadi begini dulu, bangkrut kan tidak ada pilihan lain. So, karena waktu itu saya terus cuti mengajar. Jadi kan selain saya usahakan, tadi saya bilang saya kan jadi guru Mbak. Jadi saya harus cuti mengajar. Saya 3 sekolah saya cut, saya stop izin tidak mengajar. Ya, karena apa? Kondisi bangkrut itu. Bangkrutnya ya cukup lumayan sih, hampir waktu itu 250 juta. 250 juta pada waktu tahun sekitar 80-an? No, 2001. 2001 teman-teman semua ya. Ya sebetulnya nggak bangkrut ya, tapi kalau dipikir ya itu tadi memang kondisi harus berhenti lah dari usaha saya. So disitulah akhirnya saya tidak ada pilihan lain. Kalau saya mengajar nggak cukup Mbak Titin, dengan gaji 250 juta, dengan bangkrut 250 juta, kalau saya mengajar itu sampai kapan saya tuh bayar kan gitu. Makanya saya tidak ada pilihan, saya harus usaha. Tapi memang cukup sulit ya, karena selama 6 bulan ya otomatis keluarga juga nggak bahagia dengan kebangkrutan saya, sampai bapak saya sakit. Ya beliau itu sakit bolak-balik itu karena memikirkan saya terus terang.
keluarga otomatis reject me, tidak mengakui keberadaan saya. Nah, Seperti itu disitulah Mbak Sri, seperti Iya, itunya seperti itu. merinding nggak teman-teman semua? So tidak ada pilihan lainnya. So saya kemudian mencari alternatif untuk bisa keluar. Memang ada salah satu tante saya bilang kamu harus keluar, gitu loh. Karena tidak ada pilihan lain. Karena apa? Mbak Sri, pada waktu kebangkrutan itu kan keluarga seperti itu. Siapa orang yang sangat pada waktu itu mensupport Mbak Sri? Itu hanya salah satu tante Tante. dan om. Kalau tantenya melihat apa yang disampaikan? Terima kasih tante, karena engkaulah saya berada di sini. Makanya saya nggak pernah lupa. Terima kasih tante. Tante dan om sebenarnya, ya itu. Itu dari ibu atau bapak? Dari ibu, ya. Karena beliau pernah bangkrut juga, sehingga merasakan, ya. Dan saya tidak gampang teman-teman untuk bisa datang ke Hong Kong, ya, karena saya kan guru waktu itu, sehingga ada 10 training center menolak saya. 10 training center Mbak Titin menolak. PT, teman-teman PT-nya menolak 10 PT itu menolak seperti dari itu. Armina, dari segala macam PT saya lupa. Alasannya kenapa kok ditolak? Alasannya kamu guru, nggak mungkin ke luar negeri. Itu teman-teman semua ya. Iya. Jadi orang Cina takut karena pinter. Nanti takut diajar ya Mbak Sri? Iya, aku diajari waktu itu. Diajar bahasa Jawa. Nah, waktu itu saya sebetulnya sudah proses ke Malaysia, tapi kemudian saya ingat dijemput oleh keluarga suami dengan menggunakan bala tentara. Nah, itu saya ingat di Bandung. Nggak, maksudnya pas waktu Pertama saya terima di salah satu PT, saya kan udah ditolak tuh banyak PT. Ada salah satu PT yang saya mau sudah, menerima? ya sudah 1 bulan saya di situ Mbak Titin mau menerima. Ternyata sudah mau terbang kalau nggak salah, saya dijemput keluarga dari pihak suami sama tentara, dibawa ke Brimob, dibawa ke kantor polisi dan sebagainya. Itu saya ingat. perasaan sampean pertama kali masuk PT apa yang sampai rasakan? Waduh, ya sedih banget ya. Biasa saya punya karyawan, biasa punya pembantu, biasa gaji orang, kok tiba-tiba ya itu makan seadanya. Antri? Ya, terus saya harus meninggalkan anakku yang belum 1 tahun. Nah itu ya, karena saya 5 tahun nggak punya anak, begitu punya anak harus saya tinggalkan. Punya ujian yang sangat luar biasa. Ujian nggak bisa diceritakan pokoknya kebahagiaannya waktu itu atau kesedihannya, ya seperti itu. Terus apa? Nah, saya sempat itu tadi yang saya bilang dijemput. Jadi saya gagal untuk ke Malaysia waktu itu. Itu pada waktu ke Malaysia itu ngelamarnya sebagai apa? Sama kayak teman-teman di sana seperti itu? Iya. Terus nggak ada pilihan gitu ya? Nggak ada pilihan karena saya belum experience ke luar negeri Mbak Titin. Ya, seperti itu. Oke. Nah, setelah itu dijemput pulang. Nggak jadi masuk gagal. PT? Nggak Gagal? jadi masuk PT. Akhirnya sama tante itu lagi saya dicarikan PT lain. Ya, seperti itu. Karena di Indonesia waktu itu pikiran saya nggak bisa Fokus. nggak memang udah nggak bisa, memang belum ada jalan lagi selain itu. Maka akhirnya tanteku coba salah satu PT lagi. Akhirnya di situ terima kasih Dokter Lana sudah menolong saya ke Singapura. Dokter Lana ya. Dokter di Indonesia yang membantu sampai ke Singapura ya? Ke Singapura ya. Jadi dari Malaysia ditolak, habis itu ke Singapura? Nah, terus cari PT lain. Cari PT lain? PT-nya sangat kecil, tapi ownernya adalah seorang dokter. Saya ungkapkan kesulitan saya sebagai seorang guru dan saya bangkrut. Nah, itu saya ceritakan apa adanya. Akhirnya cuma 1 minggu proses visa langsung bisa di Singapura. Jadi kerja ke Singapura dulu? Iya, Singapura. Berapa tahun Mbak Sri? Saya juga ganti 2 kali. Sempat pulang juga waktu ke Singapura. Di Singapura berapa tahun maksudnya? 3 tahun, tetapi dibagi 2 kali pekerjaan. 1 juga di PT. Saya kerja di PT. Oh, kerja di PT. Semacam agent lah ya. Seperti itu, bukan di PT ya. Di sana itu agent, yaitu ngurus-ngurus surat dan sebagainya. Tapi kan gaji kecil teman-teman. Jadi ke Singapura bukan menjadi seorang TKW tetapi menjadi kerja di PT. Iya, semacam bukan PT sebetulnya, kayak agent gitu loh Mbak Titin. Ya kalau di sana kan nggak bisa PT. Kalau di Indonesia kayak agent teman-teman, kayak yang agent teman-teman jemput ke ke bandara, ke menerima telepon KJRI seperti itu ya. Jadi terus habis itu pulang ke Indonesia? Pulang ke Indonesia karena belum dapat gaji. Lah kan kena potongan kita. Seperti itu. Itu ceritanya diinterminate atau dipulangin atau gimana? Saya memang sengaja pulang ya. Saya pikir ternyata nggak gampang juga. Terus akhirnya saya kembali ke PT itu lagi. Ke PT itu lagi? Terus diterima salah satu agent juga. Terima kasih agensi Mr. Jason. Nah, disitulah saya juga usaha lagi. Memang saya harus ke Hong Kong deh, karena Singapura non sewu nggak bisa, walaupun karena biaya hidup tinggi juga di Singapura itu. Ya, terus saya kok tiba-tiba ada
job di Hong Kong. Nah, itu setelah saya tanda tangan. Jadi saya memang break jadi saya terbang dari Singapura ke Indonesia ke Hong Kong langsung sampai sekarang. Itu Sampai ceritanya. sekarang Off the record. off the record teman-teman semua. Jadi Ya, karena ya, memang ya seperti itu prosesnya teman-teman semua ya. Jadi di saat kita berada di roda di atas, kita harus melihat selalu ke bawah Mbak Sri ya. Iya, Takutnya betul. nanti kalau yang di atas nyentil kalian, apa sih yang mau disombongkan ya Mbak Sri? nggak ada habis sekalian. Habis kalian gitu loh. Perjuangan kita itu udah 1 menit bisa habis sumpah jadi. Hmm. Iya, bisa. Mbak Sri, hikmah apa yang sampean pelajari dari kebangkrutan tadi? Oh iya, bahwa kita itu jadi manusia itu harus humble ya, harus banyak menolong orang lain. Terus kedua kalinya harus banyak beribadah, itu jelas. Selain itu harus banyak memberi, bukan berarti waktu bangkrut saya nggak pernah memberi, saya selalu memberi, saya orang yang senang memberi. Tapi yang jelas itu satu hal, bahwa uang itu sebetulnya kalau Allah itu sudah mau menentukan hasil jerih payah apapun itu bisa hilang dalam seketika perjuangan kita. Jadi intinya begini, kita nggak bisa memegang uang atau harta ataupun jabatan. Sebenarnya itu jabatan ya teman-teman. Karena jabatan itu bukan menjadi satu kesombongan kita dan sebagainya. Tetapi jelas kita butuh uang dalam hidup ini. Tanpa uang pun kita nggak bisa juga naik haji atau umroh kan begitu, atau beribadah, zakat dan sebagainya. Jadi uang pun penting walaupun tidak yang di atas kan seperti tadi. Intinya kita itu hidup harus banyak mendekatkan diri pada Allah. Itu yang sangat penting pada kita, dan bekerja profesional. Nah, teman-teman semua, selain Mbak Sri di sini kerja di bos yang sangat luar biasa, tentunya dengan salary yang luar biasa, Mbak Sri juga mengikuti salah satu MLM yang terkeren di Hong Kong, Tianxi, dan Mbak Sri ini sudah mendapatkan reward dan bonusnya, ya Mbak Sri ya? Oh iya, alhamdulillah. Mbak Sri, Jelas dong. tapi jangan dijawab dulu, kita ngobrol di podcast berikutnya. Oke teman-teman semua, sampai ketemu di podcast berikutnya. Terima kasih Mbak Sri waktunya, sehat selalu, sukses selalu, semoga bisa bermanfaat banyak orang. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share di Nimas Solihatin channel. Dan Mbak Sri juga punya channel Sri Haryanti SPD. Oke teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.